Bapak Haji Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Aziz selaku staf khusus Wakil Presiden RI. Yang terhormat Bapak Sidik Nur Toha selaku Lurah LPDP UI 9.0. Yang kami hormati Dewan Pengawas PDKN Permendadi Diksi KIPK Nasional Rafid Mahful beserta jajarannya. Yang kami hormati Rizal Maula selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi KIP Kuliah Nasional periode 2022-2024 beserta jajarannya. Ketua Forum Bidik Misi atau KIP Kuliah beserta hadirin yang saya hormati, dan kepada Saudara Rafid Mahful yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pelantikan dan seminar nasional Permendadi Diksi KIPK Nasional dengan tema Peran Segenap Tumpah Darah Indonesia untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di acara ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara pada hari ini menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh para hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua pelantikan, ketiga sambutan, keempat sesi materi, dan yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Baik, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Senialdi. Kepada Saudara Senialdi, kami persilahkan dengan hormat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang muslim, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'matu mazidah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan menghadap ridho-Mu dan inayah-Mu, kami memanjatkan syukur atas kehadirat-Mu pada pelantikan dan seminar nasional dengan tema Peran Segenap Tumpah Darah Indonesia untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Bernegara. Untuk itu ya Allah, berikanlah keberkahan dalam acara yang membahagiakan dan juga bermanfaat ini. Ya Allah ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya agar kegiatan kami ini berjalan dengan lancar dan berjaya. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, atas kesalahan yang telah diperbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan jadikanlah kami semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak berdaya dan upaya kekuasaan dan keagungan-Mu, jabatan, kekuasaan dan amanah. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, tingkatkanlah kecerdasan dan kemampuan kami. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami taufik, hidayah dan inayah-Mu. Kami rindu kasih sayang-Mu, kami butuh bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu. Terimalah doa syukur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Senialdi. Agenda selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bidik Misi KIPK Nasional.
Baik, melangkah ke agenda selanjutnya, yakni pelantikan pengurus yang akan dilaksanakan oleh Ketua Badan Pengawas. Kepada Saudara Rafid Mahful, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara-saudari saya lantik sebagai Badan Pengurus Pusat Permainan Diksi KIPK Nasional, saya ingin menanyakan komitmen saudara. Apakah saudara-saudari siap dilantik sebagai Badan Pengurus Pusat Permainan Diksi KIPK Nasional? Siap. Siap, Mas. Apakah saudara-saudari Suaranya gemit, Mas. Untuk pembacaan strukturalnya. ini ada yang mute nih. Saya ulangi ya. Apakah saudara-saudari siap berhikmat dan berkontribusi untuk kemajuan perbadanan diksi KIPK Nasional? Siap. 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 Oke, silakan mengikuti. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa, saya berjanji.
bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Oke, semuanya sama-sama ya. Akan memenuhi kewajiban saya memenuhi kewajiban saya sebagai Badan Pengurus Pusat Perbadan Diksi KIPK Nasional sebagai badan pusat nasional dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggaran dasar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga, dan norma-norma pada Permadani Diksi KIPK Nasional, dan norma-norma pada Permadani Diksi Kepolisian Nasional, dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berkontribusi untuk masyarakat Nusa dan bangsa. serta berkontribusi untuk masyarakat Nusa dan bangsa, bahwa saya dalam menjalankan tugas bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab, Saya lanjut membacakan struktur kepengurusan. Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional nomor 00.00-4/AB/9/2022 tentang susunan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional periode 2002-2024. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Perbadan Diksi Nasional setelah menimbang A. Bahwa telah terpilihnya Saudara Rizal Maula sebagai Ketua Umum BPP Permadani Diksi KIPK Nasional periode 2022 sampai 2024 pada silaturahmi dan musyawarah nasional Permadani Diksi Nasional SMNPDN 4. B. Pasal 16, 18, 19, 20 Anggaran Rumah Tangga Permadani Diksi KIPK Nasional. C. Perlu dibentuk susunan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional. D. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional, mengingat A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Permadani Diksi KIPK Nasional. B. Banyaknya tugas dan tanggung jawab organisasi, memutuskan menetapkan A. Susunan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional periode 2022-2024. B. Susunan nama-nama Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIPK Nasional periode 2002-2024 terlampir dalam surat keputusan ini. C. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila ada perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2022 Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional KIPK.
saya panggil nama-namanya, mohon nanti yang host bisa dijadikan center ya untuk yang saya panggil. Ketua Umum Rizal Maula. Siap hadir. Wakil Ketua Umum Muhammad Faisal. Siap hadir. Wakil Ketua Umum Muhammad Nur Aswin Fajar. Siap hadir. Wakil Ketua Umum Yogi Sani. Ketua Renaldo Prayoga. Siap hadir. Ketua Sadam Aditya Nugraha. Siap hadir. Ketua Sri Esti Lutfiana. Siap hadir. Ketua Nungpi Wibowo. Ketua Mustaqim. Ketua Hanif Hidayatullah. Ketua Rama Fahru Fatur Rahman. Ketua Muhammad Hamzani. Sekretaris Jenderal Kamelia Sambas. Siap hadir. Wakil Sekretaris Jenderal Abdillah Mois. Wakil Sekretaris Jenderal Andika Dian Saputra. Wakil Sekretaris Jenderal Abrian Tanjung. Wakil Sekretaris Jenderal Ismail. Wakil Sekretaris Jenderal Aminuddin. Wakil Sekretaris Jenderal Ibnu Dwi Wisma P. Wakil Sekretaris Jenderal Syahrul Dwi Riyadi. Wakil Sekretaris Jenderal Akmal Ahmad. Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Arif Panjaitan. Bendahara Umum Muhammad Fadillah Akbar. Wakil Bendahara Umum Irma Mangar. Siap hadir. Wakil Bendahara Umum Siti Rosia Nur Aziza. Siap hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafid Mahful atas nama Dewan Pengawas Permadani Diksi KIPK secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Permadani Diksi KIPK Nasional. Oke, udah selesai ya. Udah dilantik. Baik. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi KIP Kuliah Nasional periode 2022-2024. Kepada Saudara Rizal Maula kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik, terima kasih disampaikan kepada saudari MC ya, dan juga kepada Kak Rafiq, terus Kak Sahar, dan juga kepada Dewan Pengawas yang hari ini telah hadir, dan juga Bro and Sis ya, pengurus Pusat Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional periode 2022-2024. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan di tengah-tengah masih pandemik dan juga beberapa wabah ya, terutama cacar monyet, dan juga semoga kita dilimpahkan rezeki dan karunia-Nya untuk tetap bisa menjadi manusia insan ulul albab, insan kamil, dan manusia yang bisa mencontoh kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, di momentum pada pelantikan hari ini menjadi refleksi kita bersama bahwasanya di Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional ini kita harus terus progres dan kita harus maju seperti itu rekan-rekan sekalian, karena kita tahu sendiri organisasi apapun itu tergantung siapa yang menahkodai atau yang mewadahi seperti itu ya. Kalau misalnya yang mewadahi otaknya masih otak pragmatis ataupun misalnya otaknya masih otak yang berbau kepentingan sesaat ya, ataupun ya sebatas hanya euforia belaka, maka organisasi pun itu akan sesuai dengan apa yang difikirkan. Tapi kalau misalnya organisasi itu kita bisa sama-sama bergotong royong menjadikan organisasi ini bisa menjadi wadah untuk kita bersama menuju kebangkitan dunia timur ya, atau kebangkitan dunia setelah abad ini 21 ini ya, kita bersama Tiongkok, India, dan negara-negara timur yang lainnya, insya Allah kita bisa memulihkan seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, harapannya dengan refleksi pelantikan pada siang hari ini akan menjadi penguat bahwasanya Permadani Diksi hanya ada satu seperti itu. Dan hari ini yang saudara-saudara, rekan-rekan sekalian yang melihat seperti itu ya, dinamika Munas sudah selesai. Sekarang kita tinggal kerja seperti itu ya, jangan sampai kalah sama orang-orang yang sudah berumur ya. Kita masih muda, harus lebih. Pak Jokowi misalnya kerja kerasnya misalnya 100%, kita harus bisa 1000 kali persen daripada Pak Jokowi dan jajarannya. Kita harus bisa menjadi generasi yang bisa mensupport seperti itu ya. Kalau misalnya mau debat kayak gitu ya, terkait kepengurusan mana gitu, yang kuat gitu ya, insya Allah di kepengurusan kita ya, bersama saya ada Sekjen Kamila Sambas, kemudian ada Bendahara Umum Fadil, kemudian juga ada Waketum kami, ada Faisal yang nanti akan membackup di bidang internal, kemudian ada Aswin dari Unhas nanti akan membackup juga di bidang karya dan prestasi, kemudian nanti ada Yogi Sani nanti di sana lebih fokus kepada eksternal seperti itu. Jadi kita balance antara karya, prestasi, internal, eksternal seperti itu. Jadi tidak usah diragukan lagi terkait progres kita ke depan seperti itu ya. Pada siang hari ini pun kita disupport seperti itu ya sama jajaran legislatif yang dari awal dulu saya berproses di bidik misi sampai hari ini beliau tetap support. Ada Ketua Komisi 10 DPR RI, kemudian juga ada staf khusus Wakil Presiden. Sebenarnya kemarin staf khusus Presiden juga mau hadir, cuman karena udah ada acara akhirnya belum bisa. Nah, kemudian juga alumni-alumni kita yang sedang LPDP, yang dapat beasiswa di dalam dan luar negeri, salah satunya nanti akan diwakili juga ya sama saudara Sidik ya, yang ini lurah itu sama halnya ketua beasiswa ketua beasiswa LPDP di Universitas Indonesia, salah satu universitas ternama ya selain Unhas, Unpad seperti itu. Nah, itu saja mungkin rekan-rekan sekalian yang patut untuk disampaikan. Sekali lagi, Permadani Diksi Nasional hanya ada satu, dan sekali satu tetap satu seperti itu ya. Kita ke depan sudah mulai kerja seperti itu di bidang-bidang kami. Banyak hal nanti kalau ada dari forum-forum kampus yang ingin meminta bantuan terkait advokasi, terkait karya ataupun misalnya bimbingan dan lain sebagainya, di tim kami banyak yang dapat beasiswa seperti itu di beasiswa dalam dan luar negeri. Nanti kalau ingin sharing-sharing di tim kami juga ada yang sudah jadi PNS. Nah, ini juga kayak Mas Sahar, terus ada juga yang jadi praktisi. Ada yang jadi praktisi juga ya. Nah, ini juga nanti kita energi positifnya kita bawa semua ya. Jadi mahasiswa itu bahasa kerennya di program Mas Nadiem sekarang itu link and match seperti itu. Jadi kakak-kakaknya akan menampung kalian semua, akan membimbing. Kalau pengen belajar robotika nanti bisa di Mas Ahmadi, itu praktisi, itu Dewan Pengawas kita juga.
dan banyak hal kayak gitu ya. Ini sudah saatnya kita mulai kerja dan kita menyiapkan SDM dan kita juga distribusi anggota kita. Anggota kita ada 700.000 lebih mahasiswa, alumninya sudah sampai 400.000. Jadi ini energi positifnya harus sama-sama kita untuk mewujudkan era keemasan kembali di abad 21 ini. Jika Doraemon di abad 22 terus datang di abad 21, berarti otomatis ada hal yang menarik di abad 21. Maka ini yang harus menjadi koreksi kita bersama, seperti itu. Terima kasih disampaikan, semangat selalu kepada tim penggerak ya Permadani Diksi Kuliah periode 2022-2024 dan juga pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus forum kampus yang hadir. Kami mengapresiasi, kami nanti kalau ada yang bisa disinergikan, kami akan mencoba memfasilitasi apa yang ingin kalian dapatkan seperti itu. Jadi kita sama-sama saling membesarkan bersama. Seperti tujuan dulu ketika saya awal menjadi ketua, kita di kepengurusan kami kalau bisa semua yang menjabat jadi pimpinan itu harus bisa menginspirasi gitu ya, terutama kayak misalnya Aswin yang pernah jadi ketua bahkan sekarang di pusat, harus lanjut studi, harus cari beasiswa atau jadi pengusaha sukses atau jadi PNS sukses seperti itu ya. Di toko-toko kita udah banyak seperti itu. Perempuan juga ya, Viko dan perempuan-perempuan yang lainnya jangan sampai kalah dengan laki-laki ya. Perempuan lebih hebat seperti itu ya. Perempuan berani ya menanggung beban 9 bulan, tapi laki-laki belum tentu berani menahan beban selama 9 bulan mondar-mandir ke sana kemari. Nah, inilah kehebatan dari perempuan. Itu saja yang bisa disampaikan dan semangat selalu dari saya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal Maula. Agenda selanjutnya mari kita saksikan sambutan oleh PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek dan Koordinator Kemahasiswaan Kemendikbud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukino selaku Koordinator Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek mengucapkan selamat atas terpilihnya Saudara Rizal Maulana sebagai Ketua Umum BPP Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional periode 2022-2024 dan jajarannya. Semoga dengan terbentuknya kepengurusan baru ini akan lebih meningkatkan jejaring dan dapat membantu mensosialisasikan berbagai program kementerian kepada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Anang Ristanto, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, mengucapkan selamat kepada Saudara Rizal Maula atas dilantiknya sebagai Ketua Umum BPP Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional periode 2022 sampai dengan 2024 beserta jajarannya. Semoga amanah yang dipercayakan dapat dijalankan dengan baik, kinerjanya dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, dan juga kami berharap terus aktif berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Kita melangkah ke acara selanjutnya. Yang akan kita masuki adalah acara seminar nasional yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Muhammad Nur Aswin Fajar, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua menjelang sore. Jadi senang sekali, perkenalkan saya Muhammad Nur Aswin Fajar, akrab disapa dengan sapaan Aswin. Jadi pada kali ini saya akan memandu sesi materi pada siang hari ini. Jadi di sesi seminar pada kali ini kita akan membahas tentang tema kita yang pada hari ini juga disampaikan tadi dari MC bahwa tema kita adalah peran segenap tumpah darah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi berbicara tentang mencerdaskan bangsa, tentu setiap elemen, setiap dari kita, mulai dari masyarakat bawah sampai pemerintah itu, kita punya peran masing-masing dan kita harus mengambil peran tersebut. Di mana juga mencerdaskan bangsa adalah tujuan dari negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun pada kenyataannya sekarang ini masih banyak di antara kita, bahkan masih banyak yang belum tahu ataupun bingung tentang bagaimana sih sebenarnya peran kita masing-masing dalam mencerdaskan bangsa. Jadi pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa peran segenap tumpah darah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana sih sebenarnya tips-tips atau bagaimana sih sebenarnya cara kita masing-masing elemen masyarakat dalam mengambil peran dalam mencerdaskan bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini hal tersebut akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang ada yang hadir di tengah-tengah kita dan juga penyampaian materi dalam bentuk video. Jadi adapun narasumber kita pada hari ini yang pertama Bapak Haji Saiful Huda, di mana Bapak Haji Saiful Huda ini merupakan anggota DPR RI sejak 1 Oktober tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi Ketua PMII Cabang Bandung Raya tahun 97. Juga pernah menjadi Sekretaris Lembaga Advokasi dan Agraria PB PMII tahun 2000. Beliau juga merupakan pendiri dan penasihat kelompok pertanian di Cianjur pada tahun 1998. Beliau juga pernah menjadi Ketua DPW PKB Jabar tahun 2021, bahkan sampai sekarang periodenya dari 2021 sampai 2026. Beliau juga salah satu penulis buku, bahkan beliau penulis buku dengan judul Menjaga Asa di Tengah Pandemi tahun 2021. Dan sekarang beliau merupakan Ketua Komisi 10 DPR RI. Adapun narasumber kita yang kedua, beliau ini merupakan Ketua Umum PMI Cabang Yogyakarta pada tahun 1986 sampai 1987. Beliau juga merupakan pemimpin umum Majalah Arena pada tahun 87 sampai 88. Beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama, bahkan pernah menjadi Wakil Sekretaris PWNU DIY tahun 88 sampai tahun 92. Beliau juga merupakan penerjemah dan mengedit beberapa buku, diantaranya buku Kazuo Shimogaki yang berjudul Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme, di mana buku ini diberikan pengantar langsung oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dengan judul Hasan Hanafi dan Eksperimentasinya. Adapun narasumber kita yang kedua, bahwa narasumber kita yang kedua merupakan staf khusus Presiden. Beliau adalah staf khusus Wakil Presiden RI bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah, Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Terus yang ketiga, sosok muda, sosok milenial, Saudara Sidik Nur Taha, saya panggilnya saudara bahkan Kakanda, soalnya Kakanda Sidik, beliau lahir tahun 97. Jadi kalau hitung-hitungan dengan saya itu beda 3 tahun. Saya lebih muda 3 tahun. Karena beliau itu lahir tanggal 26 September bulan ini. Jadi bulan ini merupakan bulan kelahiran beliau pada tahun 1997. Beliau juga merupakan
alumni UGM, di mana beliau menempuh pendidikan di UGM di Fakultas Filsafat dan dimisioner sebagai mahasiswa S1 pada tahun 2020. Beliau juga merupakan redaktur jurnal Tradisi pada tahun 2016 dan pemimpin umum jurnal Tradisi pada tahun 2017 sampai 2019. Sekarang beliau merupakan Lurah LPDP Universitas Indonesia dan merupakan alumni bidik misi Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Haji Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI. Namun di tengah kesibukannya, Bapak Saiful Huda ini masih menyempatkan membuatkan kita video untuk kita saksikan bersama mengenai bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Rizal Maula, Ketua Umum Permadani Diksi KIPK Nasional, beserta seluruh jajaran, seluruh mahasiswa, para alumni bidik misi, dan seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah di berbagai kampus di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Yang kita hormati bersama senior kita Mas Imam Aziz, semoga selalu diberi limpahan kesehatan dan terus sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara ini melalui daring langsung, karena itu melalui Suaranya ada nggak ya? Di sini ada tuh di sini. Oh, lagi susah sinyal ya? Sorry, lagi susah sinyal di sini. Jadi saya pakai dua provider, namun yang satunya lagi bermasalah dengan jaringan. Jadi mungkin karena ada masalah teknis, nanti materi dari Bapak Haji Saiful Huda kita tampilkan di akhir. Kebetulan pada hari ini, pada sore hari ini, itu di tengah-tengah kita sudah bergabung Kakanda Sidik Nur Toha. Halo, Kakanda Sidik, apa kabar? Halo, Mas Sidik, dengar suara saya? Ya, halo. Sorry, suaranya putus-putus tadi, Mas moderator. Bagaimana kabar, Mas? Alhamdulillah, baik, Mas. Sehat. Saya seharusnya ini cuma panggil kakak, soalnya beda 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, Mbak. Ya, saya panggil kakak. Aja, Mas. Panggil kakak aja juga nggak apa-apa kan. Ya, kakak. Jadi Kak Sidik, pada kali ini Kak Sidik akan kami berikan kesempatan untuk memberikan gambaran kepada kami sebagai adik-adik Kak Sidik ini, di mana Kak Sidik nanti akan memberikan pandangan terkait
bagaimana pengawasan pelanggaran dan kejahatan dalam pendidikan utamanya dalam 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Nah, terus yang kedua, kami butuh masukan atau gambaran umum atau gambaran atau harapan atau bahkan rumusan tentang bagaimana sebenarnya peran mahasiswa dalam membuat gerakan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk kali ini waktu dan tempat selama 15 menit kami persilakan dengan hormat. Silakan, Pak Sidik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi bersama teman-teman Permadani Diksi. Salam hormat untuk Ketua Umum Permadani Diksi, sahabat Rizal Maula, kemudian para narasumber, ada Mas Pak Imam Aziz, kemudian ada Mas Saiful Huda, gitu ya, yang di tengah kesibukannya masih maulah untuk berbagi dengan teman-teman semua. Gitu. Mungkin saya sih izin notice ya, jaringan di tempat saya agak trouble, jadi nanti mohon diingetin kalau suaranya agak bermasalah. Terus mungkin saya ingin hanya sedikit berbagi ya, sharing gitulah istilahnya. Nggak bermaksud menggurui juga, karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Tapi menjadi concern kita bareng kalau ngomong tentang dunia pendidikan ya. Sebenarnya banyak ya kalau ngomong pendidikan. Mungkin Mas Rizal ini yang sangat bergelut aktif di dunia pendidikan sebenarnya. Tapi apa ya, kayak problem terutama sejak pandemi ya teman-teman semua ya. Kita ngelihat kesenjangan, ketimpangan itu nyata lah kayak gitu. Ya kan? Dan terutama bagi kita ini salah satu refleksi saya sebagai salah satu keluarga ya penerima alumni bidik misi di Universitas Gadjah Mada. Itu pertama itu kita merasa bersyukur karena sebagai satu orang yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi itu privilege-nya gede banget teman-teman semua gitu kan. Nggak semua orang bisa loh mengakses perguruan tinggi, ya kan? Saya kurang tahu data detailnya, tapi APK akses perguruan tinggi Indonesia itu masih cukup rendah. Mungkin dalam satu angkatan pendidikan Indonesia mungkin hanya 17% lah, kalau saya tidak salah itu 17 sampai berapa persen. Dan itu sangat kecil teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, even dari berbagai kampus itu orang-orang yang punya privilege lebih kalau kita ngomong struktur sosial ya, struktur sosial budaya masyarakat Indonesia. Kadang ada orang yang pengen kuliah alasannya bukan karena nggak mampu, ada yang nggak mau, ada yang nggak boleh dan macam-macam gitu. Kita semua sama kan yang mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian dan salah satu jalurnya adalah jalur afirmasi. Jadi privilege kalau kita ngomong berbagai kesempatan yang disediakan oleh negara saat ini ya banyak banget lah istilahnya kayak gitu. Dan itu salah satu peluang yang harus kita makan karena ini salah satu yang sering saya pikir ya teman-teman. Kalau teman-teman pencinta anime ya, anime yang saya suka itu ada dua ya, Naruto sama One Piece gitu kan. Kita tahu Naruto itu kan seolah anak dari kelas menengah ke bawah ya, sehingga cita-citanya bisa jadi cita-cita Hokage gitu. Even dia jadi Hokage beneran gitu kan. Tapi setelah di tengah perjalanan ternyata kebuka tuh ayahnya si Naruto itu ternyata mantan Hokage gitu kan. Terus One Piece juga. Kita awal-awal One Piece kan waktu nonton Luffy kan kita nggak tahu Luffy itu siapa, cengengesan nggak jelas lah si Luffy itu kan. Tapi di akhir-akhir kita juga tahu, oh Luffy itu cucunya Jenderal Angkatan Laut, kemudian
anaknya salah satu pemimpin oposisi terbesar di dunia One Piece gitu kan. Jadi kadang di sisi itu kita kadang ngerasa privilege itu ada gitu ya. Privilege itu di dalam anime pun ada gitu. Tapi nyatanya kalau kita ngomong dunia real juga banyak orang yang bisa survive, kemudian bertahan, berkembang gitu ya. Dari mereka yang dalam tanda kutip nggak punya privilege gitu. Karena aku kemarin lah, belum lama inilah sempat baca ya dunia pendidikan. Kita lagi pelatih banget. Teman-teman saat ini mungkin di generasi sekarang kebijakan ya sewaktu Mas Menteri Nadiem Makarim ini. Tapi saya lah dulu lah kemudian mengamati gitu kan, dunia kerja sekarang berubahnya cepat banget. Sekarang itu kadang orang nggak ngelihat kamu lulusan mana gitu. Even saya mungkin lulusan UGM gitu. Dulu mungkin dalam dunia kerja dipertimbangin gitu. Tapi sekarang kayaknya orang lebih ngelihat skill apa yang kita punya, kompetensi apa, kapabilitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu kan. Dulu kan terkotak-kotak ya, yang yang kampus A nggak boleh ke kampus B, kampus C nggak boleh ke kampus A dan lain sebagainya. Sekarang udah bisa. Terus yang ingin aku sampaikan tadi, dunia yang volatil itu kadang nuntut hal-hal yang nggak penting lagi tuh, batas-batas kampus dan lain sebagainya. Aku punya banyak sekian teman ya, yang dia dalam tanda kutip ya teman-teman semua dari kelas menengah ke bawah gitu, dari kampus yang kadang juga aku nggak tahu kampusnya apa gitu ya, nggak kedetek di Google Map mungkin ya. Dan lain sebagainya. Tapi dia bisa bersaing dengan orang-orang yang dalam tanda kutip lebih gitu secara background itu kan. Jadi aku punya teman nih, salah satunya kuliah di Wageningen University, dari alumni bidik misi juga. Kampusnya juga nggak begitu terlalu terkenal lah ya. Tapi dia melakukan satu hal yang menurut aku nyata gitu. Jadi setelah dia lulus, dia kerja di salah satu perusahaan swasta, sambil kemudian dia bekerja ya 8 jam ya, normal bekerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu dia bikin edukasi jamur untuk warga di desanya. Dan itu salah satu jadi poin penting, orang lihat dia tuh punya kontribusi nyata kayak gitu loh. Kalau kita ngomong kontribusi nyata ya sama sama event apapun lah, menurut aku jadi hal yang penting. Sekarang orang kalau nggak punya karya, nggak punya kontribusi nyata dari kampus luar negeri pun ya, sok-sokan jualan kampus luar negeri gitu, kampus-kampus bagus gitu juga ya, untuk apa kan gitu. Jadi mumpung kita semua, saya juga masih proses S2 ya, menyandang status mahasiswa, status yang privilege-nya tinggi, pasti banyak hal yang bisa kita lakuin, bisa kita kolaborasiin bareng, dan nggak harus gede-gede kok. Ini kadang aku dulu aktif di beberapa gerakan mahasiswa ya, seperti Mas Huda tadi itu, aktivis mahasiswa itu kadang pintar ngomong gede, ngomong revolusi sosial, perubahan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomong hal-hal yang simpel aja itu kadang kesusahan gitu. Bukti-bukti nyatanya agak kaku untuk realnya apa yang diimplementasikan gitu. Dan menurut aku salah satu jadi catatan, karena ya perubahan itu selalu dimulai oleh anak-anak muda, ya kan. Kita tuh nggak mungkin merdeka 17 Agustus kalau misal anak-anak muda, kaum muda itu nggak menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Mungkin skenario Jepang, ya kan, orang-orang tua kan istilahnya Soekarno yang selalu berhati-hati, mencari stabilitas, mencari aman dan lain sebagainya kan. Kita takdir Tuhan merdeka 17 Agustus ya salah satunya karena anak muda yang nekat menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian diprotes oleh banyak kaum tua gitu ya, Subarjo termasuk
siapa, aku kemarin baru Syahrir dan lain-lain gitu kan. Jadi peran teman-teman semua ini yang tergabung dalam Permadani banget nih untuk mendorong banyak perubahan. Dan ngomong perubahan dalam satu struktur ekonomi seperti kita semua, peran teman-teman lebih penting lagi gitu kan. Coba kalau kita ngomong intergenerasional ekonomi, orang yang bisa memutus rantai kemiskinan dan keparahan sosial itu orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah kemudian muncul mau berkembang. Untuk apa? Untuk melampaui apa yang sudah dibatasi oleh lingkungan sosialnya. Nah, teman-teman kan kita kan, kalau saya di kampung, asal saya Purbalingga gitu kan. Bagi orang kampung itu kan ngapain kuliah tinggi-tinggi ya. Apalagi kalau mohon maaf ini perempuan ya. Ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi? Paling juga ntar balik ke rumah masak, kemudian manak dan macak lah istilahnya kayak gitu 3M itu kan barrier sosial yang sangat lekat lah dalam masyarakat kita kan. Makanya kalau teman-teman di Permadani ini kita bareng bisa memutus, insya Allah ke depan bakal ada peningkatan yang lebih baik. Aku sering kepo karena teman-teman semua. Kita tuh tahu orang tuanya Naruto tuh siapa? Minato kan. Hokage keempat ya. Tapi kita pun nggak tahu ayahnya Hokage keempat itu siapa sebenarnya. Dari kalangan kelas apa sebenarnya ayahnya Hokage keempat itu. Yang kita tahu ibunya Naruto, si Kushina itu dia adalah tawanan, ya kan, tawanan dari desa lain yang diporak-porandakan dan kemudian menjadi transmigran naturalisasi ya, naturalisasi di negara Konoha gitu kan. Ini aku nggak ngomong negara Konoha Indonesia, ini benar-benar negara Konoha ya, gitu ya. Lagi ke risetnya McKinsey yang belum lama ini aku baca gitu ya. Masalah sukses atau tidak sukses itu kadang-kali nggak tergantung sama latar belakang. Tapi kita ngomong sukses dalam tanda kutip orang yang masih berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya, gitu ya. Tapi lebih ke mindset. Orang tuh kadang kalau kita berpikir nggak bisa terlebih dahulu, ya pasti nggak bakal bisa, gitulah. Makanya kalau mau membuat perubahan besar, ya rubahlah mindsetnya. Kalau mau membuat perubahan kecil, rubahlah perilaku, komentarilah perilaku kayak gitu. Jadi kalau misal Permadani Diksi nih kayaknya kan alumni Bidik Misi sekarang tuh udah banyak lah yang jadi orang-orang top, orang-orang sukses kan. Penerima manfaatnya juga ribuan kan, ya kan. Pasti itu bisa jadi kekuatan besar itu untuk dikonsolidasikan bersama oleh teman-teman Permadani Diksi. Saya izin di notif ya kalau waktunya udah habis ya. Kemudian makanya lebih ke mindset. Sisa 5 menit, Bang. Orang itu ngomong kayak gitu. Oh ya, laporan McKinsey itu ngomong seperti itu. Jadi kalau mindset kita udah dari awal, kita itu anak underprivileged gitu. Kita nggak bisa privilege gitu. Ya justru si Naruto aja yang nggak tahu ya. Naruto itu kan nggak tahu ayahnya itu siapa, ya kan. Tapi mindset-nya dia itu Hokage kan. Ada satu momen yang kemudian dia bisa berpikir bahwa Hokage itu adalah sesuatu yang harus dia raih gitu. Ya mungkin saja besok salah satu presiden Indonesia dari alumni Bidik Misi kan. Kita nggak pernah tahu kan. Mas Rizal Maula kan dari presiden Permadani Diksi menjadi presiden Indonesia kan kita nggak pernah tahu. Sekarang kita undangnya staf Wapres gitu kan. Besok kita undangnya Wapres sama presiden gitu. Nah, baik lagi, aku tadi diminta ngulas dosa dunia pendidikan, intoleransi, kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Ya sebenarnya salah satu alasan kenapa itu terjadi adalah banyak hal, faktor pendidikan kita yang nggak merata, ya kan. Kita kan melihat kan pendidikannya
menyimpang banget. Orang di luar Jawa mungkin ada teman-teman yang di luar Jawa, mohon maaf ya. Saya dulu pernah KKN di Sumatera kurang lebih 2-3 bulan gitu kan. Yang mana kalau saya di Jawa ya, dari Purbalingga kemudian ke Jogja gitu kan. Untuk akses jalan, akses air, akses listrik itu ya masih sangat kesulitan gitu. Makanya banyak orang yang berpikir merantau ke Jawa untuk akses pendidikan. Banyak masih di situ. Itu kan sebuah warisan ya, warisan kenapa sekolah negeri itu harus dulu itu hanya bisa diakses oleh orang-orang dalam tanda kutip IQ-nya tinggi, yang sebenarnya IQ itu juga nggak jelas ukurannya apa ya kan. Ternyata itu adalah hasil dari les atau kursus, di mana les atau kursus itu punya charge tambahan, yang sebenarnya itu adalah kegagalan sekolah dalam memberikan pelajaran, sehingga orang itu harus perlu kursus lagi. Dan kursus itu mahal, dan kursus itu hanya bisa diakses oleh orang-orang menengah ke atas. Jadi satu kompleksitas kenapa kemudian pikiran intoleransi kemudian itu muncul kan. Orang berpikir punya relasi kuasa yang lebih sehingga orang lain itu berada dalam posisi yang inferior, yang lebih kecil dari dirinya kayak gitu. Itu kan satu mindset kan yang harus dirubah gitu kan. Kemudian kekerasan seksual kita juga baru-baru ini anget kan, banyak ternyata terungkap kasus-kasus kekerasan seksual mungkin di kampus kan. Dulu saya salah satu saya itu dulu di UGM sempat rame tahun 2019 kalau nggak salah, salah satu kasus yang ramai tentang kekerasan seksual itu ketika salah satu korban itu melapor ke kampus, kemudian pihak akademi kampus dengan agak ogah-ogahan gitu ya menanggapi laporan tersebut, dan kemudian berkomentar yang agak salah ya maksudku ya. Mohon maaf ini komentarnya itu kucing dikasih ikan ya mau kayak gitu-gitulah. Itu kan objektifikasi terhadap tubuh manusia kan, entah perempuan entah laki-laki, seolah-olah si laki-laki itu dianggap kucing ya, yang ketika dikasih ikan itu pasti mau gitu. Lalu kita punya akal nurani, punya akal sehat dan lain sebagainya gitu. Jadi itu salah satu tugas kita bareng sih, di mana mendorong kesadaran gender itu tumbuh di internal kita kan. Makanya saya mendorong sebenarnya organisasi-organisasi seperti Permadani Diksi ini mungkin bisa mulai dipikirkan atau diintrodusir SOP penanganan kasus kekerasan seksual, karena isu ini sensitif, complicated, tapi juga harus kita pikirkan bagaimana pencegahan kekerasan seksual ini terjadi. Ini kan dua sisi pendulum ya, antara korban yang harus kita tolong, kemudian di sisi ekstrem yang lain ini seringkali difitnah ya kan. Jadi ini dua sisi pendulum, kalau nggak diantisipasi dan nggak disikapi dengan baik bisa jadi blunder di tengah perjalanan organisasi, kompleksitas organisasi gitu. Saya juga mendorong saya belum lama ini itu kasus di LPDPUI itu mengalami kekerasan seksual, dia sedang S3 gitu ya, sedang penelitian S3. Sempat lama kita advokasi kan, tapi karena keluarga korban nggak mau ini terlalu dipublikasi gitu ya, akhirnya keluarga korban cukup menutup diri, sampai akhirnya belum lama ini 2 atau 3 bulan yang lalu kita mendapat info atau kabar bahwa yang bersangkutan itu meninggal dunia. Jadi ini sesuatu yang miris ya, apalagi di dunia pendidikan, gimana kayaknya Mas Nadiem juga sering ngomong ini ya, gimana kita mau fokus belajar kalau lingkungan sekitar kita aja itu belum aman gitu bagi entah laki-laki entah perempuan. Gitu. Oke, baik. Oh ya. Mungkin ini kita demikian ya, banyak diskusi aja mungkin saya. Ya, kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi Bang, saya minta untuk tetap berada di Zoom untuk sesi tanggapan nanti. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Sik tadi bahwa sebenarnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkarya di negara kita ini sebenarnya dibuka luas, bahkan banyak dan sangat besar. Nah, terus juga
kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa itu harus sadar bahwa kekuatan terbesar negara itu ada di pemuda. Dan juga mengenai kekerasan seksual itu sebenarnya kita butuh bagaimana gerakan sinergitas bersama, kolaborasi bersama untuk melawan tindak kekerasan seksual. Baik, itu tadi sedikit yang disampaikan oleh Bang Sidik Nur Toha. Selanjutnya mungkin kembali kita lihat video dari Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI yang sempat terpotong tadi. Jadi saya, oke, silahkan diputar. Silakan mungkin Bang Faisal bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Rizal Maula, Ketua Umum Permadani Diksi KIPK Nasional, beserta seluruh jajaran, seluruh mahasiswa, para alumni bidik misi, dan seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah di berbagai kampus di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Yang kita hormati bersama, senior kita Mas Imam Aziz, semoga selalu diberi limpahan kesehatan dan terus sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara ini melalui daring langsung, karena itu melalui video ini saya ingin meng-highlight dua isu yang diberikan kepada saya terkait dengan anggaran 20% pendidikan dan wajar Dikdas 13 tahun yang rencananya akan didorong masuk dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Terkait dengan anggaran 20%, saya kira ini masih menjadi PR besar kita, PR besar bagi pemerintah dan kita semuanya sebagai anak-anak muda di Indonesia. Karena ada beberapa hal dari pelaksanaan anggaran 20% yang sepenuhnya belum untuk fungsi pendidikan. Sebagai contoh misalnya 20% kita, anggaran pendidikan kita itu sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar itu setara tahun ini misalnya sekitar 600 triliun dan itu belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Karena itu kita akan terus dorong dan termasuk ini menjadi agenda saya supaya implementasi pelaksanaan 20% anggaran pendidikan diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal bagian dari revisi Undang-Undang Sisdiknas kita. Kenapa belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan kita anggaran 20%?
Karena sebagaimana kita ketahui bersama, hampir kurang lebih belum sampai 20% dari 20% anggaran pendidikan kita untuk fungsi pendidikan. Dari 600 triliun yang dikelola langsung oleh Kemendikbud, hanya sekitar 85 triliun, yang dikelola oleh Kemenak hanya kurang lebih sekitar 55 triliun. Artinya kalau ini digabungkan 85 dengan 55 triliun, ya kurang lebih sekitar 137 triliunan. Artinya angka yang masih jauh dari mandatori 20% 600 triliun. Lalu kemana sisanya dari anggaran 20% itu? Ada yang menjadi dana transfer daerah, yang termasuk di dalamnya ada DAK fisik dan non-fisik, itu hampir mencapai 350 triliun. Ada yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah, mencapai kurang lebih sekitar 100 triliunan. Dan ada satu lagi dalam nomenklatur yang diistilahkan oleh Kementerian Keuangan, nomenklaturnya berbunyi dana yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan, dan di situ nilainya cukup besar, 150 triliun. Artinya fungsi anggaran pendidikan 20% belum sepenuhnya dikelola oleh kelembagaan yang memang punya mandatori untuk melaksanakannya. Nah, sebenarnya lembaga apa yang punya mandatori untuk melaksanakan fungsi pendidikan? Sebenarnya hanya dua, yaitu Kemendikbud, Ristek, dan Kemenak, Kementerian Agama RI. Saya dan kita semuanya berharap di kemudian hari, paling tidak misalnya pada tahun-tahun yang akan datang, kalau toh tidak bisa sepenuhnya karena ruang fiskal yang masih terbatas dari pemerintah, tidak harus semuanya. Setengahnya saja dikelola oleh Kemendikbud dari 600 triliun, berarti dikelola oleh Kemendikbud 300 triliun saja, pasti akan mengalami lompatan yang cukup luar biasa proses pendidikan kita di Indonesia ini. Lalu 200 triliunnya dikelola oleh Kemenak, gitu. Baru sisanya mungkin 100 triliun didorong menjadi dana transfer daerah, DAK fisik dan DAK non-fisik. Saya kira akan berbeda maknanya kalau pengelolaannya paling tidak dikelola oleh Kemendikbud dan Kemenak. Karena itu saya di Komisi 10 tidak bisa mengontrol dan mengawasi penggunaan 20% anggaran pendidikan ini, karena yang bisa kami awasi hanya yang teralokasikan secara kelembagaan kepada Kemendikbud Ristek. Teman-teman di Komisi 8 melakukan pengawasan dari alokasi yang ada di Kementerian Agama. Pada level ini saja kita ada masalah dan kendala menyangkut soal pengawasan penggunaan dana anggaran 20% karena masuk dalam dana transfer daerah. Ini beberapa yang kita alami hari ini, dan karena itu kita terus berjuang supaya 20% anggaran pendidikan harus sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Lalu efek apa dari ketika anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan? Sangat banyak sekali. Kita belum bisa menuntaskan isu-isu pokok dalam dunia pendidikan kita. Mulai isu sarana dan prasarana pendidikan, isu mutu dan kualitas pendidikan, isu terkait dengan manajemen pengelolaan pendidikan kita, isu menyangkut soal relevansi, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali isu-isu pokok dalam dunia pendidikan kita yang tidak bisa kita tuntaskan satu persatu. Yang paling terasa, salah satu
dari efek ketika 20% fungsi anggaran ini belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, indeks biaya yang direct langsung bisa dinikmati oleh anak-anak muda yang menempuh jenjang pendidikan masih sangat kecil dibanding dengan negara-negara lain. Kita contohkan misalnya sekarang rata-rata indeks biaya yang langsung dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia misalnya masih berkisar antara 1,3 sampai 1,4 juta per tahun. Ini yang diterima oleh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Indeks biaya yang cukup kecil untuk kebutuhan sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Termasuk indeks biaya yang diterima oleh mahasiswa kita, baik melalui dan seterusnya, tidak lebih dari per tahun kurang lebih sekitar 3 juta sampai 5 juta. Ini cukup kecil sekali dibanding dengan negara-negara lain. Ketika 20% anggaran pendidikan sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, secara otomatis indeks biaya direct pendidikan untuk siswa-siswi, untuk mahasiswa kita pasti akan melambung naik. Saya pernah menghitung indeks kalau 20% pendidikan ini sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, indeks biaya pendidikan yang bisa diterima langsung oleh siswa-siswi kita dari 1,4 per tahun bisa mencapai 7 juta, 5 sampai 7 juta per tahun. Untuk mahasiswa kita, indeks biaya pendidikan untuk kuliah kita dari 5 sampai 7 juta per tahun, ini bisa sampai kurang lebih 20 sampai 30 juta per tahun yang langsung bisa dinikmati oleh para mahasiswa kita. Nah, ini saya kira PR yang harus terus-menerus kita desakkan teman-teman yang tergabung di Permadani Diksi KIPK nasional juga bisa terus mendorong supaya anggaran pendidikan 20% sepenuhnya untuk digunakan fungsi pendidikan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan, isu yang kedua yang diberikan kepada saya adalah menyangkut soal wajar Dikdas 13 tahun. Wajar Dikdas ini, undang-undang kita sekarang baru mengamanatkan wajar Dikdasnya 9 tahun. Saya sendiri akan mendorong wajar Dikdas kita sampai 18 tahun. Artinya sejak PAUD, sejak masa-masa Golden Age, masa-masa keemasan, masa-masa pembentukan pendidikan karakter 3-5 tahun diurus oleh pemerintah. Lalu masuk jenjang ke SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi totalnya 18 tahun. Jadi kalau kita bisa menyelenggarakan pendidikan wajar Dikdas 18 tahun, kita akan mengalami lompatan yang luar biasa. Penyediaan SDM Indonesia bisa kita mobilisasi sehebat-hebatnya. Apa konsekuensi ketika wajar Dikdas 18 tahun? Konsekuensinya adalah seluruh proses pembelajaran dari semua jenjang wajib disediakan oleh pemerintah, digratiskan oleh pemerintah. Karena dalam konteks menuntut ilmu, dalam konteks urusan pendidikan, saya kira tidak ada istilah tidak ada biaya atau tidak ada dana. Dana sebesar apapun harus disediakan oleh pemerintah, seterbatas apapun ruang fiskal dari pemerintah. Karena itu, kalau teman-teman setuju, kita dorong terus agenda wajar Dikdas tidak 13 tahun, tapi wajar Dikdas sampai 18 tahun. Demi anak-anak kita dan demi masa depan Indonesia cemerlang dan hebat di masa-masa yang akan datang. Nah, ini termasuk yang sedang nanti kita negosiasikan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Sementara ini kita sudah ada titik temu, komprominya 13 tahun. Tapi saya terus mendorong bisa sampai 18 tahun. Atau paling tidak 15 tahun wajar Dikdas kita.
kalau tidak bisa sampai 18 tahun. Artinya nanti kita bikin skema di luar yang sudah ada, yang tetap sepenuhnya untuk menempatkan pendidikan kita harus semurah-murahnya bisa diakses oleh seluruh anak muda di Indonesia. Angka partisipasi kasar kita masih cukup rendah sebenarnya dibanding dengan kenyataan dari apa yang kita miliki terkait dengan 20% anggaran pendidikan kita. Partisipasi kasar di level SD, SMP, SMA juga kecil, apalagi di perguruan tinggi. Gapnya masih sangat jauh sekali. Karena rata-rata anak-anak muda Indonesia baru bisa sampai pada level SMA. Belum banyak yang bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, ini PR. Dan kalau kita bisa mendorong wajar dikda sampai 18 tahun, minimal komprominya ya paling tidak 15 tahun. Akan ada lompatan sejarah besar bagi transformasi dunia pendidikan Indonesia, di mana anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini beberapa isu yang ingin saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi selamat dilantik seluruh pengurus Permadani Diksi KIPK Nasional. Semoga organisasi teman-teman ini terus mendorong transformasi di dunia pendidikan, terutama menjahit terus ruang silaturahim, ruang konsolidasi, dan mensinergikan berbagai ide, gagasan untuk membawa Indonesia menuju kejayaan nanti di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Mas Rizal Maula dan semua teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian dari Bapak Saiful Huda, di mana dalam topik atau dalam poin penting yang disampaikan tadi bahwa dari 20% anggaran untuk pendidikan itu sebenarnya sampai sekarang itu belum dikelola sepenuhnya oleh yang dimandatori oleh Kemendikbudristek dan Kemenak. Nah, dan dalam sudut pandang lain bahwa ini sebenarnya menjadi tugas kita bersama, apalagi PDKN ini perlu dikawal tuntas sampai betul-betul 20% ini dikelola sepenuhnya untuk pendidikan di tanah air ini. Di mana sudah jelas tadi disampaikan bahwa ketika ini tidak tuntas, itu akan banyak isu-isu pokok yang menjadi masalah, di mana tadi sudah disampaikan mulai dari sarana pendidikan, kualitas pendidikan, dan hal-hal lain. Yang di mana ini akan berdampak kepada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam tujuan negara ini. Juga di poin kedua bahwa bagaimana kita bisa gencarkan ini wajib belajar tidak 13 tahun, tapi kalau bisa 18 tahun, ya mentok-mentok minimal 15 tahun. Di mana ini digambarkan bahwa ketika kita mencapai minimal 15 tahun saja wajib belajar, ini akan ada transformasi besar-besaran di dunia pendidikan Republik Indonesia ini. Jadi itu tadi sedikit saya sampaikan, saya simpulkan mengenai materi dari Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI. Sembari kita menunggu Bapak Staf Khusus Wakil Presiden Kiai Haji Imam Aziz, saya buka dulu sesi tanggapan. Barangkali ada dari teman-teman atau dari peserta di Zoom ini ingin memberi tanggapan. Tapi ya saya sampaikan bahwa tanggapan itu hanya diberikan kepada Bang Sidik, karena cuma Bang Sidik yang masih stay menemani kita meluangkan waktunya sampai saat ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun masukan, atau ada pertimbangan lain, bisa raise hand. Untuk sesi pertama saya mungkin berikan 3 orang penanggap pertama. Silahkan.
bagaimana? Barangkali ada yang ingin beri tanggapan. Kalau belum ada, saya saja. Saya sebenarnya tertarik tadi yang disampaikan oleh Bang Sidik mengenai tadi yang disampaikan dengan contoh atau example anime, di mana saya tertarik bahwa di Hokage pada desa Konoha itu dari hampir semua berasal dari keturunan yang Hokage juga. Misal Hokage pertama yang saudara dengan Hokage kedua, Hokage ketiga, Hokage keempat yang merupakan bapak dari Hokage ketujuh. Tapi ada hal menarik di sini, Kak Sidik, bahwa yang mungkin sebelum Naruto itu ada Kakashi. Nah, di mana Kakashi ini kan dia tidak, yang setahu saya dia tidak memiliki orang tua atau keturunan yang Hokage sebelumnya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan contoh bagaimana sebenarnya anak muda sekarang, utamanya saya pribadi, bisa menjadikan track record atau jejak kehidupannya Kakashi ini menjadikan nyata di dunia nyata bahwa tidak harus bapaknya atau tidak harus kakek kita atau nenek buyut kita yang menjadi orang sukses, tapi itu bisa dimulai dari kita dulu. Kalau bisa kita menjadi benih-benih atau bibit kesuksesan itu untuk anak cucu kita ke depan. Jadi saya kan ini saya sempat baca tadi CV dari Bang Sidik. Bang Sidik ini banyak sebelum mungkin seperti sekarang itu banyak berkecimpung di dunia kemahasiswaan, memberikan motivasi dan sebagainya. Jadi tolong berikan kami motivasi di sini, Bang Sidik. Silakan. Ya, sebenarnya kalau motivasi sahabat-sahabat ini pasti motivator bagi lingkungannya, saya yakin itulah bisa mengakses pendidikan tinggi gitu kan dengan beasiswa, itu kan pasti memotivasi. Cuma ada satu quote yang saya lupa dalam satu novel gitu ya, kalau nggak salah novelnya Apollo Coelho. Kalau orang tuamu, ini yang sering aku ingat nih. Kalau orang tuamu itu adalah orang yang tercatat dalam sejarah, ya kan. Kalau kamu punya orang tua nih, orang tuamu tuh punya nama dalam sejarah, maka tugasmu adalah menjaga catatan sejarah itu, menjaga nama baiknya, menjaga dan apa lain sebagainya. Tapi kalau orang tuamu tidak pernah tercatat dalam sejarah, maka saatnya kamu membuat sejarah itu. Jadi apa ya? Kita tuh kan hidup sekali ya, teman-teman semua ya. Ya kan, mengalami masa muda kayak gini kan, aktif di Permadani Diksi KIP kuliah, aktif di organisasi nasional, itu mungkin sekali seumur hidup gitu. Dan itu sekali waktu itu terlewat ya sekali itulah jadi sejarah. Makanya kalau kita ngomong mau seperti kamu apa kamu sejarah, iya kalau kamu itu punya privilege ya kan, dan privilege itu kadang ada yang bisa kita usahakan, ada yang nggak bisa kita usahakan ya kan. Tapi kalau kita belum punya, keluarga kita belum punya catatan sejarah, ya kita aja yang bikin sejarah ya kan? Dengan segala upaya kita kan. Ya kan, kalau kita ngomong kita sebenarnya kalau ngomong Kakashi dan lain sebagainya nanti forum tersendiri Mas, kita buat forum pecinta Naruto gitu ya. Tapi menarik Mas sebenarnya. Analogi yang sebenarnya ada gitu ya. Itu kan Naruto dalam sebuah konsepsi negara feodal, ya kan, ada pemilik tanah kan, negara api dan lain sebagainya gitu. Yang sebenarnya itu harus kita berpikir teman-teman ini di Permadani Diksi. Kalau kita pakai konteks negara Indonesia itu ya antitesa dari negara feodal, ya kan. Kita pengennya itu apa? Pengennya meritokrasi. Kita berpikirnya kalau kamu punya niat baik, punya kapasitas, punya track record, ya kan, punya cita-cita,
ya berilah kesempatan gitu loh. Jadi kalau sama di Naruto kan enggak. Di Naruto itu landlord lah, tuan tanah negara api lah yang menentukan siapa next Konoha dan lain sebagainya kan. Dan perspektifnya negara militer. Ya kalau kita bayang-bayangin ini era Soeharto lah dulu tuh. Kalau cermin negara Konoha itu era Indonesia zaman Soeharto kan. Kalau kita ngomong sekarang demokrasi Indonesia saat ini yang sedang tumbuh matang, antitesa dari itu, kita pengen anak ini ya sekarang ya itu pikirannya ngembangin kapasitas diri, ngembangin kapasitas jejaringnya, ngembangin skillnya, ngembangin kapasitas kepemimpinannya. At the end, kalau waktu memberi kesempatan, dia diberi amanah, dia dalam kondisi siap, gitu loh. Kan banyak tuh orang-orang tuh yang punya privilege nggak privilege, ya kan? Ketika ada satu momen itu kan kadang cuma 5 detik itu juga momen kan. Momen yang sangat singkat, teman-teman dikasih kesempatan berpikir dulu gitu kan. Jadi kesempatan untuk mengambil itu kalah dengan waktu untuk berpikir. Pasti teman-teman sering lah gitu kan. Diberi amanah jadi ketua kadang nggak mau, diberi amanah jadi ketua panitia, ketua divisi, ketua apa gitu kan. Itu kan kapasitas kepemimpinannya harusnya diuji di situ, ya kan. Apalagi kalau besok kan momen-momen kepemimpinan nasional kan, suruh dapat tiket jadi presiden misal, jadi menteri, mikir dulu gitu, sanggup enggak gitu kan, dia dapat apa dan macam-macam gitu. Jadi kalau kita berpikir dalam negara demokrasi yang antitesa dari yang kita bayangin negara Konoha, itu ya kita berpikir ada meritokrasi sistem, siapa yang punya kapasitas, kapabilitas, dia yang harusnya kita dorong dan kapasitas kapabilitas kadang nggak main privilege kok gitu, ya kan. Dan kapasitas seperti kapasitas kepemimpinan, jejaring, apalagi lobbying dan sebagainya, itu kan bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan kapasitasnya. Permadani Diksi ini bisa jadi KIP ini bisa jadi arena untuk mengupgrade itu kan, untuk meningkatkan kapasitas itu. Kalau dulu jejaringnya baru satu kampus, kita tingkatkan nih satu provinsi misal. Jejaringnya satu provinsi kita tingkatkan jadi jejaring kepemimpinan nasional gitu. Artinya itu bisa di-upgrade, bukan by nature. Tinggal mindset-nya aja, mindset-nya kita mau berada di dalam zona nyaman. Zona nyaman tuh udahlah gini-gini aja cukup kayak gitu kan. Atau kita pengen berada di zona tumbuh jadi orang yang lebih baik, tumbuh jadi orang yang lebih hebat, orang yang sejarahnya lebih luas, ya kan. Tapi sayangnya kalau ini barat lingkaran ya, bayangin lingkaran, paling dalam itu namanya zona nyaman, ya kan. Paling luar itu zona tumbuh, teman-teman bisa eksplor apapun kan. Lah, di antara zona itu ada namanya zona ketakutan, fear zone namanya. Zona ketakutan. Ini bukan firza ya teman-teman ya. Fear zone, zona ketakutan. Nah kadang tuh orang nggak mau, pengennya sukses tapi nggak berani melewati zona ketakutan itu. Gitu. Mau misal mau jadi pemimpin apa, takut nggak perfect, takut lah apa dan sebagainya. Jadi gimana mau tumbuh gitu ya zona ketakutan itu harus berani kita hilangkan di dalam diri kita sendiri. Mungkin seperti itu, Mas. Nggak tahu ini menjawab apa enggak ya. Kita sharing aja ya, teman-teman ya. Nggak sependapat dengan saya lebih enak lagi malah. Saya lebih suka nggak sependapat sebenarnya, biar asik gitu kan. Kalau sependapat semua, ntar balik lagi ke orde baru nanti. Seperti itu, Mas Aswin. Oke, Mas Sidik. Jadi kita lagi mungkin kembali dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin sekian saja sesi seminar, sesi materi kita pada hari ini, sesi sharing-sharing, motivasi dan sebagainya. Oh ya, untuk khusus Bang Sidik ini jangan lupa follow back ya Bang. Udah aku follow tadi IG-nya. Ya, jadi mungkin demikian seminar
Nasional PDKN. Satu lagi Mas, sedikit lagi Mas mungkin Mas. Oke, apa namanya ya, barangkali teman-teman ada yang punya usaha ataupun UMKM gitu ya, teman-teman aku ajak gitu ya, karena aku lagi jadi lurah kan, lurah LPDP kan, kita lagi bikin kompetisi inovasi usaha gitu ya buat UMKM. UMKM itu apa? UMKM itu luas banget, pedagang bakso, pedagang cilok, terus kalau teman-teman punya all shop lain sebagainya bisa diikutin kan, ada hadiah sekitar 30 juta lah untuk tiga pemenang utama dan 3 pemenang harapan, dan dapat mentoring eksklusif, kesempatan investasi gitu. Info lengkapnya follow IG LPDP UI, jangan follow IG-ku. Itu Mas, makasih Mas. Oke Mas, jadi demikian pertemuan kita pada hari ini dalam seminar nasional PDKN periode 2021-2024. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta, terlebih kepada semua narasumber pada hari ini, dan kepada Kak Rafid Mahful sebagai Dewan Pengawas. Saya ucapkan juga banyak terima kasih. Demikian dari saya, tetap kita kawal semua niat baik, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.